Abdi dalem adalah seorang abdi atau pegawai di sebuah kerajaan yang harus setia, taat kepada semua dawuh dalem. Untuk di Pakualaman ada 4 bagian abdi dalem. Satu adalah abdi dalem Narakarya yang bertugas di bagian administrasi kesekretariatan. Kemudian yang kedua abdi dalem Suranggomo itu di bagian kerohanian. Yang ketiga abdi dalem Langanprojo itu di bagian seni budaya. Yang terakhir abdi dalem prajurit atau keprajuritan adalah abdi dalem yang bertugas di penjagaan. Nama saya Aswan Winarto. Asmo Paringan dalam Kanjeng Gusti. Nama saya Mas Bekel Wiroparomo. Saya lahir 63 tahun yang lalu, tepatnya 25 Oktober tahun 56. Saya merupakan seorang abdi dalem di Pakualaman di bagian keprajuritan. Saya menjadi abdi dalem di Pakualaman itu sudah lebih kurang 13 tahun yang lalu. Hal itu saya lakukan untuk mencari kesibukan saat-saat pensiun, menghabiskan hari tua di sebuah komunitas yang sejalan dengan hati nurani saya, di komunitas yang relatif baik, rata-rata usianya juga sama, hobinya sama, kemudian jiwa pengabdiannya juga sama. Pak Aswan atau Pak Mas Bekel Wiroparomo itu teman kerja saya dalam menjaga rigol sini. Itu menurut saya Pak Aswan itu atau Pak Wiroparomo itu baik. Yang dinamakan baik itu saling membantu kerepotan yang sedang dijaga di sini. Menyambut tamu, mengantarkan atau memandu wisata, menerangkan tentang sejarah Pura Pakualaman. Tugas pokok seorang abdi dalem adalah caos atau tugas penjagaan. Selain caos, ada upacara ganti duojo tanda jagi. Hal itu merupakan tanda bahwa
penjagaan yang selama ini yang dilakukan oleh Bergodo Pelangkir diganti oleh Bergodo Lombok Abang atau sebaliknya. Pada acara Sarasehan itu biasanya diisi dengan ceramah yang kadang-kadang menghadirkan narasumber secara tematik atau berisi informasi-informasi penting atau berisi pengumuman tentang agenda Kadipaten selama beberapa hari ke depan. Selain itu, pada malam Sabtu Kliwon itu kita menerima kekucah. Itu merupakan hadiah pemberian Sih Dalem Kanjeng Gusti kepada abdi dalem. Tapi jangan disebut sebagai gaji atau honor. Ini semata-mata hanya kemurahan hati beliau saja. Kalau di Kadipaten Pakualaman dulu sampai sekarang masih itu diberi itu istilahnya kayak gaji itu loh, gaji. Itu dulu tahun dulu cuma 5.000. Nah, untuk akhir-akhir ini kira-kira 1 tahun yang lalu kita mendapatkan 20.000. Kekucah atau paringan dalem atau Sih Dalem Kanjeng Gusti yang 20.000 itu jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari jelas tidak cukup. 20.000 itu kalau untuk istilahnya kepentingan keluarga gini ya enggak cukup, ya enggak cukup 20.000 itu. Untuk zaman sekarang jelas tidak mungkin. Biasanya lebih dilihat dari nilai keberkahannya. Tapi kan ya enggak 20.000 ya. 20.000 itu untuk sumber berkah. Istilah berkah ya. Untuk berkah supaya kita itu berjalan bekerja bisa lancar, tidak ada halangan apa-apa, keluarga bisa sehat semua. Nah, ini modal berkah 20.000 ini. Nah, yang lainnya itu kerja di luar. Untuk biaya hidup seorang abdi dalem dan keluarganya itu memang tidak bisa mengandalkan dari kekucah atau paringan dalem itu. Pada umumnya seorang abdi dalem juga mempunyai penghasilan lain selain itu atau mempunyai pekerjaan yang lebih pokok dari sekedar sebagai abdi dalem. Ya pekerjaannya ada yang sebagai tukang batu, ada yang PNS, ada yang lain jualan seperti saya ini jualan itu ada. Untuk biaya hidup saya beserta keluarga saya jelas seorang pensiunan pegawai negeri sipil. Satu. Kemudian di samping itu untuk mengisi waktu yang kosong kadang-kadang saya melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial yang bidang seni budaya. Kemudian saya sendiri juga seorang tukang jahit. Kadang-kadang saya menjadi penjahit kalau pas ada yang jahitkan. Kemudian dibantu istri saya adalah sebagai pekerja di sebuah catering. Untuk saya sendiri kadang-kadang juga diminta bantuan pada masyarakat untuk menjadi seorang MC di sebuah resepsi perkawinan, MC manten. Untuk kekucah yang sebesar 20.000 itu sudah menjadi keputusan atau sudah menjadi komitmen Kanjeng Gusti. Jadi kami abdi dalem tidak bisa berbuat banyak, bisanya tidak bisa protes, bisanya hanya menerima apa yang menjadi dawuh dalem.
menjadi seorang abdi dalam di sebuah kerajaan di Yogyakarta atau di Keraton Pakualaman memang tidak banyak dari sisi penghasilannya. Pada umumnya seorang abdi dalam itu melihat dari keberkahannya, dengan yang sedikit itu kita terdidik untuk senantiasa nerimo ing pandum, menerima apa adanya pemberian dari Tuhan. Biasanya kalau kita selalu bersyukur, selalu menerima ing pandum, itu Tuhan akan memberikan yang lebih menurut keyakinan kita. Jadi abdi dalam itu boleh dikatakan gampang-gampang, sulit ya, karena jadi abdi dalam itu dengan ini rasa batin ya itu yang harus kuat, tidak kenal pamrih. Nah, makanya kalau jadi abdi dalam itu sudah saya katakan depan tadi, nak diparingi ya monggo, nak ora ya ora apa-apa. Yang penting kita pengabdian. Di sisi lain, sosok seorang abdi dalam di Yogyakarta, khususnya di Pakualaman, itu sebuah atau suatu predikat yang membanggakan di masyarakat Yogyakarta. Sehingga keluarga kami mendukung. Abdi dalam merupakan salah satu bagian nafas dari organisasi yang ada di Kadipaten Pakualaman ini dan mempunyai peran yang sangat besar. Maka dengan dedikasi yang dilakukan selama ini yang menurut saya sangat luar biasa, itu saya secara pribadi menyatakan bahwa abdi dalam ini saya patut berterima kasih kepada abdi dalam yang telah menyumbangkan tenaga, pikirannya, dan tanggung jawabnya kepada Kadipaten Pakualaman ini, sehingga Kadipaten Pakualaman bisa memelihara, kemudian mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di Kadipaten Pakualaman. Dengan kegiatan-kegiatan yang kita ikuti, seperti perayaan hari besar, ada grebek, ada acara labuan, mubeng beteng, yang melibatkan seluruh abdi dalam untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, itu semata-mata adalah pengabdian kami untuk melestarikan budaya Jawa. Jadi kami bukan semata-mata sebagai abdi dalam, abdi raja, tapi lebih dari itu adalah sosok seorang abdi kebudayaan dan seorang pelaku budaya, khususnya budaya Jawa. Oh iya, makasih Bu.